Rianti semakin tenggelam dalam jerat perselingkuhannya dengan Rafael, pria kaya raya yang lebih muda darinya. Awalnya Rianti hanya mencari pelarian dari rasa frustrasi karena rumah tangganya dengan Aditya berantakan dan perusahaan keluarga hampir bangkrut. Namun Rafael dengan gaya hidup mewahnya seolah menjadi jawaban dari semua impian Rianti tentang kehidupan serba enak dan penuh harta. Tetapi Rafael tidak mendekati Rianti tanpa alasan. Ia menyimpan dendam lama sekaligus misi pribadi. Ia tahu persis bahwa bertahun-tahun lalu Rianti menyimpan rahasia besar di balik keberadaan Kenzo. Anak yang selama ini dianggap darah daging Aditya dan Rianti sebenarnya bukan anak kandung mereka berdua. Rahasia itu bermula dari masa lalu kelam Rianti. Setelah menikah dengan Aditya, Rianti berkali-kali gagal hamil. Tekanan sebagai istri pengusaha sukses membuatnya nekat mengambil jalan pintas. Suatu hari di rumah sakit, ia menemukan bayi yang baru lahir namun tidak diakui keluarganya. Dengan segala cara, Rianti berhasil membawa pulang bayi itu dan mengklaimnya sebagai anak kandungnya sendiri. Aditya, yang kala itu sangat mendambakan keturunan, percaya sepenuhnya dan menerima bayi itu tanpa pernah mencurigai apapun. Bayi itu adalah Kenzo. Yang Rianti tidak tahu bayi itu ternyata anak kandung Rafael. Rafael saat itu masih sangat muda dan menghadapi situasi sulit sehingga tidak sempat mencari anaknya. Namun seiring waktu dan bertambahnya kekuatan finansialnya, Rafael berhasil menelusuri jejak masa lalu dan menemukan bahwa anaknya kini hidup bersama keluarga Aditya dan Rianti. Rafael lalu menyusun strategi licik. Ia mendekati Rianti lewat grup WhatsApp bisnis, memperkenalkan diri sebagai pria kaya raya dengan banyak koneksi. Rianti yang memang sedang rapuh dan tergoda harta jatuh dalam jebakan Rafael tanpa menyadari bahwa ia sebenarnya sedang dijebak. Perselingkuhan pun terjadi dan semakin dalam Rianti masuk, semakin kuat pula cengkraman Rafael terhadapnya. Sekarang Rafael berada di posisi yang benar-benar mengendalikan keadaan. Perselingkuhan, ia punya bukti hubungan terlarang dengan Rianti yang bisa menghancurkan rumah tangga Aditya. Rahasia Kenzo, ia tahu Kenzo bukan anak kandung Aditya dan fakta ini bisa ia gunakan untuk mempermalukan Rianti kapan saja. Hubungan darah Rafael sebenarnya ayah kandung Kenzo sehingga ia punya hak moral untuk menuntut kembali anaknya. Di sisi lain, Rianti hidup dalam ketakutan. Ia mulai sadar bahwa Rafael bukan sekadar pria kaya yang bisa memberinya kenyamanan, melainkan ancaman terbesar dalam hidupnya. Rafael mulai menekan Rianti. Jika Rianti tidak menurutinya, ia akan membongkar rahasia Kenzo kepada Aditya. Jika Rianti mencoba menjauhinya, ia akan menyebarkan bukti perselingkuhan mereka ke publik. Ketakutan terbesar Rianti adalah kehilangan semuanya kehormatan sebagai istri sah Aditya, status sosialnya, dan kasih sayang anak-anak. Apalagi jika Aditya tahu Kenzo bukan anak kandung mereka, maka seluruh pondasi rumah tangga yang sudah retak itu akan benar-benar hancur. Sementara itu, Aditya masih buta terhadap semua kebenaran ini. Ia sedang sibuk dengan kebangkrutan perusahaan dan kemarahan terhadap Rianti yang jelas-jelas tidak setia. Namun Rafael tidak terburu-buru. Ia tahu cara paling tepat untuk membuat Aditya jatuh adalah dengan menyuntikkan kecurigaan perlahan-lahan. Rafael mulai bermain halus. Dalam beberapa kesempatan, ia sengaja mendekati Aditya dengan dalih bisnis, menyelipkan kalimat samar yang bisa memicu tanda tanya. Ia menyebut bahwa wajah Kenzo lebih mirip dirinya ketimbang Aditya. Ia menyinggung soal catatan kelahiran yang mungkin tidak sesuai dengan waktu kehamilan Rianti.
Ia melempar sindiran bahwa Rianti punya rahasia besar yang belum pernah diceritakan kepada Aditya. Setiap ucapan itu membuat Aditya semakin gelisah. Ia mulai mempertanyakan, benarkah Kenzo anak kandungnya? Mengapa sikap Rianti belakangan semakin aneh? Dan siapa sebenarnya Rafael yang tiba-tiba muncul di kehidupan mereka? Badai besar benar-benar sudah di depan mata. Dalam waktu dekat, Rafael bisa saja membuka semuanya, perselingkuhan, rahasia masa lalu, hingga fakta bahwa Kenzo adalah darah dagingnya sendiri. Jika itu terjadi, maka bukan hanya rumah tangga Aditya dan Rianti yang hancur, tetapi juga kehidupan Kenzo yang selama ini tidak tahu apa-apa. Rahasia besar perselingkuhan Rianti dengan Rafael ternyata tidak hanya diketahui oleh Rafael sendiri. Sandra yang memang selalu mencari celah untuk menghancurkan keluarga Aditya akhirnya mencium aroma skandal ini. Ia berhasil mendapatkan informasi lewat pengintaian dan sedikit keberuntungan hingga ia yakin 100% bahwa Rianti sudah bermain api dengan Rafael. Sandra tentu tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Baginya, perselingkuhan Rianti adalah senjata baru untuk memperlemah posisi keluarga Aditya. Rencananya. Ia mendekati Aditya dengan penuh sindiran, menyebut-nyebut soal istri pertama Aditya dan bahkan memberi ancaman halus bahwa ia bisa membongkar semuanya ke publik. Sandra tahu kelemahan Aditya ada pada masa lalunya, terutama soal Widuri, dan ia berniat memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi. Namun yang tidak Sandra sadari, aksinya justru membuka jalan bagi Mutiara. Dari ketegangan antara Aditya dan Sandra, Mutiara mulai mendengar lebih banyak informasi tentang Widuri. Dan semakin banyak ia tahu, semakin jelas baginya bahwa Widuri bukan sekadar ibu angkat yang membesarkannya, tetapi bagian dari masa lalu Aditya yang tak terpisahkan. Kondisi ini membuat alur cerita semakin menegangkan, karena kini ada 3 arah konflik yang berjalan bersamaan.